semangat salam SFD. Semangat Fraternitas Bina. Oke, di materi minggu yang keempat di hari ini mata pelajaran sejarah Indonesia kita akan membahas materi perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini diharapkan siswa mampu mengetahui pergolakan apa saja yang pernah terjadi di saat pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 di masa demokrasi terpimpin yang sudah kita pakai saat ini, agar siswa mampu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dengan jujur, melaksanakan tugas secara semangat tanpa pamrih. Nah, demokrasi terpimpin itu adalah era politik Indonesia setelah berakhirnya era demokrasi parlementer. Nah, sistem demokrasi terpimpin ini lahir setelah konstituante gagal merencanakan undang-undang dan kemudian dibubarkan dengan dekret presiden. Nah, pada saat kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang itu kenapa? Karena adanya sikap saling mementingkan kepentingan partai politik yang diusung oleh anggota konstituante. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia mengalami banyak permasalahan baik dalam bidang politik sosial maupun keamanan dan kesatuan. Menuju demokrasi terpimpin. Nah, kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal di tahun 1950 sampai dengan 1959 belum stabil karena kabinet yang selalu berganti sehingga kabinet tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, partai-partai itu saling bersaing dan saling menjatuhkan. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilu 1955 nggak berhasil dalam menyelesaikan tugasnya. Tugasnya apa? Itu menyusun undang-undang. Padahal Presiden Soekarno berharap besar pada pemilu di 1955 karena itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Nah, kemudian Presiden Soekarno ingin menyederhanakan partai-partai politik dan membentuk kabinet berintikan 4 partai. Untuk itu, di tanggal 21 Februari 1957 di depan para tokoh politik dan juga militer, Presiden Soekarno menawarkan konsepsinya, yaitu keinginannya untuk membentuk kabinet berkaki 4 yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, dia juga menghendaki pembentukan Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional. Presiden juga mengatakan jika demokrasi liberal itu tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Indonesia. Nah, pada Februari 1957 Soekarno ingin mengganti demokrasi menjadi demokrasi terpimpin karena itu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan juga ekonomi. Itu dikenal dengan konsepsi presiden di 1957. Nah, isi konsepsi yang pertama itu pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan aspirasi masyarakat secara seimbang. Nah, yang kedua itu pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan juga kekuatan golongan politik baru yang bernama golongan karya. Nah, pada 6 Mei 1957 itu dibentuk Dewan Nasional dan pada saat itu Presiden Soekarno mencoba mengganti demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin melalui Dewan Nasional yang dibahas mengenai kembalinya Undang-Undang 1945 yang diusulkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Nasution. Nah, ini dia Nasution. Itu didukung juga oleh wakil-wakil partai. Nah, di dalam Dewan-Dewan Nasional, lalu Presiden Soekarno ini langsung ragu membuat keputusan karena desakan dari Nasution ini akhirnya Presiden Soekarno langsung menyetujui ke Undang-Undang 1945. Itu Presiden meminta agar
Dewan Konstituante untuk menerima Undang-Undang 1945 apa adanya. Nah, untuk mencegah munculnya eksis politik sebagai akibat usulan pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, maka KSAD memberi saran kepada Soekarno. KSAD ini menjeran kepada presiden itu untuk mengumumkan kembali berlakunya Undang-Undang 1945 dengan suatu dekret presiden. Nah, itu dilaksanakan pada 5 Juli 1959 pukul 17.00. Nah, dalam upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok. Yang pertama, itu pembubaran konstituante, dan yang kedua, kamu bisa lihat pada 17 Agustus 1999, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpinnya yang isinya mencakup revolusi gotong royong, demokrasi, dan imperialisme kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Nah, amanat presiden tersebut dijadikan sebagai GBHN dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia. Nah, pertanyaan yang pertama itu untuk tugasmu itu, apa alasan presiden mengganti kabinet liberal ke kabinet terpimpin? Yang kedua, apa isi dari dekret presiden? Apa isi dari dekret presiden? Ada 3 kan tadi isi dari dekret presiden yang dibacakan sama presiden di tanggal 5 Juli 1959. Jadi itu dia 2 pertanyaan ya. Nah, pernah terjadi konflik antara DPR dan presiden. Kenapa? Karena Nah, waktu itu DPR menolak rencana anggaran belanja negara itu di tahun 1960. Itu diajukan oleh pemerintah. Bayangkan, dia menolak rencana anggaran belanja, dan penolakan itu membuatkan konflik yang terbuka antara DPR dengan presiden. Nah, penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno di tanggal 5 Maret 1960. Nah, selain itu ada beberapa tindakan Presiden Soekarno lainnya yang menegakkan demokrasi terpimpin adalah membentuk negara baru yang disebut Front Nasional. Nah, lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden di nomor 13 tahun 1959. Dalam menetapkan ini disebut bahwa Front Nasional adalah satuan organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat, dan akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat daripada cengkraman imperialisme Belanda.
kita diduduki sebagian wilayah kita dengan kekuatan senjata. Karena demikian itu adalah satu peperangan yang suci. Yang orang yang gugur di dalam peperangan demikian itu adalah satu peperangan yang suci dari syahid. Satu peperangan daripada syahada. Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, dan kesukaannya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat daripada cengkeraman imperial Belanda.
nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh tangan dan dilawan dalam wadah itu kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi gelap. Satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu pada anaknya. Satu masyarakat yang tiap-tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia materi kita di hari ini. Ibu harapkan kamu dapat mengambil makna dan manfaat dari materi kita ini. Tetap semangat, jangan lupa kerjakan tugasnya. Lihat videonya karena dalam video lah ada tugas-tugas kita. Salam SFD, semangat, fraternitas.